Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menelaah tentang perkembangan Islam pada masa modern 1800 sampai sekarang. Munculnya pembaruan Islam 1800 dan seterusnya. Harun Antosion 1985 membagikan periodisasi sejarah kebudayaan Islam menjadi 3 garis besar. 3 periode besar tersebut adalah sebagai berikut. 1. Periode abad klasik 650 sampai 1250 M. 2. Periode abad pertengahan 1250 sampai 1800 M. 3. Periode abad modern 1800 sampai sekarang. Menurut Muhaimin 2011, Islam mencapai kemajuan di abad klasik disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 1. Umat Islam melaksanakan ajaran Al-Quran yang memerintahkan supaya manusia banyak menggunakan akal. 2. Umat Islam melaksanakan ajaran Rasulullah SAW. 3. Umat Islam mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad dan mengembangkan syai'in. 4. Ulama yang berdiri sendiri. Para ulama pada periode ini menolak tawaran pengusaha untuk menjadi penggawainya. Pada periode abad pertengahan, terutama abad ke-16 sampai 18. Lalu keilmuan para ulama semakin melemah. Ciri-ciri periode abad pertengahan ini adalah 1. Ulama kurang berani lagi melakukan ijtihad. 2. Para ulama menganggap bahwa penggunaan akal sebagaimana diajarkan Al-Quran sudah bukan zamannya. 3. Ulama pada periode ini menerima saja karya-karya yang dihasilkan oleh ulama zaman abad klasik. 4. Banyak ulama yang tidak berdiri sendiri tetapi tergantung pada pengusaha. 5. Para ulama pada periode ini hanya menurut atau mengikuti bertaklid pada ulama zaman klasik. 6. Ulama hanya sibuk pada ilmu agama saja sehingga ilmu umum tidak berkembang, pada justru cenderung lenyap. 7. Ilmu yang datang dari dunia barat ke dunia Islam tidak dikendali lagi sebagai warisan umat Islam di zaman sebelumnya. Pada periode abad modern, abad ke-19, mulailah muncullah kesadaran umat Islam. Kesadaran tersebut muncul ketika orang-orang Eropa berhasil menguasai dunia Islam. Pada awalnya bangsa Eropa lah yang mengalami kemunduran. Bangsa Eropa juga pernah dikalahkan oleh umat Islam pada zaman abad klasik 650 sampai 1250. Contoh berhasilnya orang-orang Eropa yang menguasai dunia Islam diantaranya adalah negara Turki Utsmani yang dielu-elukan umat Islam pada penghujung abad pengetahuan ternyata mulai surut. Akibat kalah perang dengan pengusaha Eropa. 2. Napoleon Bonaparte dari Prancis dapat menguasai seluruh Mesir dalam waktu kurang dari 3 minggu. 3. Inggris sebagai salah satu kekuatan Eropa mampu memasuki India dan menaklukkan kerajaan Mughal. B. Contoh-contoh pembaru Islam pada masa modern. 1. Pemburu dari India. A. Syah Sawaluddin. B. Syed Ahmad. C. Muhammad Iqbal. 2. Pemburu dari Mesir. A. Muhammad Ali Pasha. B. Rafi'ah Baidawi Rafi al-Tahwi. C. Jamaluddin al-Afghani. D. Muhammad Abduh. E. Muhammad Rashid. 3. Pemburu dari Turki. Sultan Mahmud. B. Nami Kemai. C. Pengetahuan gerakan pemburuan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Gerakan pembaruan Islam yang muncul di Mesir, India, dan Turki pada abad modern secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada gerakan Islam Asia Tenggara. Pengaruh tersebut diakui oleh para tokoh Islam dan di intelektual Islam di Indonesia. Berikutnya dalam bentuk tulisan. Misalnya, pada tahun 1961, Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI, menulis buku berjudul Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia. Pada tahun 1969, Mukti Ali, mantan Menteri Agama Republik Indonesia, menulis buku berjudul Alam Pikiran Islam Modern Indonesia. Pada tahun 1973, tulisan Lidial Nasir diterbitkan oleh
Oxford University Press berjudul The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.